Kalimatnya sok berpikir sekali. Oh, gini aja deh, kucing dengan anjing sama minyak dan air itu bisa nggak dibandingin? Bisa. Intinya apa dari kedua perbandingan itu? Hadis dan haram. Intinya semua benda itu nggak bisa bersatu, nggak bisa akur juga. Tidak. Ya. Minyak sama air bisa nggak bersatu? Intinya. Kucing dan anjing bisa nggak bersatu? Minyak sama air bisa. Oh, bisa. Kucing dengan anjing bisa rukun bersatu nggak? Nah itu namanya ngebanding-bandingin itu. Tapi ngebandingin juga harus sesuai dengan fakta. Yang benar. Nah perbandingan nih minyak dengan air udah. Dan tadi bandingin sama kucing dan anjing. Semuanya itu nggak bisa bersatu, nggak bisa rukun. Ibaratnya seperti itu. Ada lagi nggak perbandingan yang kalian temukan? Kalian mau banding-bandingin siapa dengan siapa? Rahmat dengan Fariskin. Ibaratnya apa? Perbandingan. Perbandingannya Yahya sama Ali. Enggak sama. Ya sama Ali. Apa di situ yang kalian masukkan ya dengan Ali? Ya hari ini belum bisa game yang kita diskusi aja sama itunya. Tapi yang aktif Ali sedang membaca komik, sedangkan Yahya membaca. itu kayak bukan berargumen, enggak kayak debat. Tidak bukan berargumen. Komentator. Jadi Roasting. Lagi ada argumen di situ. Satu patah bu. oke gini aja deh. Kalian bandingkan memelihara tanaman bunga dengan merawat bayi. Memelihara tanaman bunga dengan merawat bayi, coba bandingkan. Kalau tanaman pas mau dikasih air doang Kalau Ya, kalau bayi mau dikasih dikasih makan. makan bu. Kalau dikasih minum. tapi ya, Kalau bayi dikasih tuyul. tapi kan ada persamaannya kan sama-sama mereka harus tumbuh dengan baik. Ya, ya reproduksi harus umur ya dikasih pupuk. Bayi juga sama imunisasi, cek kesehatan, kasih makan, kasih jangan lupa. Terus apa lagi nih yang bisa dibandingkan di dunia ini? Pak, silakan bu. Ali. Saya ada bohong. Boleh. Tidak dong sih. Kalau burung bisa terbang. Kalau manusia bisa. Beranak Nah ini kan udah ada catatannya ya kalau hilang hubungan. Kalau nah ya, jadi tapi paham kan perbandingan analogi itu. Siap bu. Pokoknya kalian berargumen membanding-bandingin sesuatu tapi harus masuk akal, harus dan harus tahu fakta kebenarannya. Nah yang kedua karena argumentasi generalisasi atau umum. Nah kalau mau berargumen tapi menyatakan hal-hal yang umum saja ini agak mudah. Tapi harus sesuai dengan fakta juga. Contoh gini. Contohnya setelah diadakan survei pemukiman hunian di rel kereta api. Nah dengerin nih.
itu banyak penduduk menempati rumah-rumah yang terbuat dari bahan berupa seng, papan, dan kardus bekas. Kalian suka nemuin nggak yang di dekat rel kereta api itu rumahnya kayak gitu jelek semua? Ya. Kalau yang tinggal di dekat rel kereta api itu kalian nemuin nggak lingkungan yang rumahnya jelek terbuat dari seng-seng, rumahnya asal menjadi? Suka lihat nggak? Iya. Gubuk. Ya, kayak gitu. Nah ini fakta di lapangannya seperti itu. Itu berargumen sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan survei. Nah ini dinyatakannya secara umum. Rumah itu tidak memiliki MCK, pendek, pengap, berlantai tanah, dan jadi dapat dikatakan bahwa tempat tinggal mereka tidak layak dihuni dan tidak sehat. Nah, satu paragraf ini ada penutupannya juga ya, lengkap isi penutup. Walaupun sedikit ini lengkap isinya, jadi harus singkat padat dan jelas. Ini paragraf argumentasi yang bersifat umum. Tadi menjelaskan tentang rumah yang berdiri di sepanjang rel kereta api. Rumahnya jelek, terbuatnya cuma dari seng. Terus nggak ada buat WC-nya tuh. Terus pengap, pendek. Lantainya dari tanah, bukan gitu. Kira-kira argumentasi umum apalagi yang bisa kalian temukan selain tentang survei rumah liar di dekat rel kereta api? Fakta apalagi yang bisa kalian temukan? Yang umum-umum aja gitu. Tapi fakta beneran terjadi. Negara lain maju Bu, kalau negara sini kan enggak Bisa berkembang. korupsi. tinggal dikembangkan tuh kalimat. Pakai baking powder ya, Bu? Sebentar. Bikin powder. Pakai baking powder dan baking soda, Bu? Bahan soda. Iya. Sekarang gue Bu. Tapi kayak ngebandingin itu ada di negara maju dan berkembang. Jujur lah maju. Coba kalian berargumentasi tapi paragrafnya yang umum saja dijelaskan umum gitu, jadi bukan lagi ngebandingin. Kayak tadi kan secara umum dijelaskan kalau rumah di dekat rel kereta api itu seperti itu, rumahnya jelek, nggak ada WC-nya, pengap, lembab. Itu fakta di lapangannya. Yang udah gini aja deh. Coba kalian berargumentasi tentang sekolah ini. Secara umum sekolah ini seperti apa? Seperti itu. Dan aku yang Serem Bu. Dari pendapat kalian tadi kalian bilang ada lampunya ini itu bisa dijadikan satu paragraf ya. Terus apalagi fakta tentang sekolah ini? Ada ularnya Bu. penyampaian alam Bu. Ya. Penyampaian alam Bu. Ada ularnya Bu. Lingkungannya bagaimana? Biasa aja. Biar aja sih, Bu, lingkungannya, Mang. Biasa aja Bu. Hutan hijau. Terus itu generalisasi. Jadi kalian melakukan survei dulu baru dibuat argumentasinya tentang sekolah SMK Maritim. Udah survei. Di sini ya. Terus apalagi nih kira-kira yang bisa dijadikan paragraf argumentasi buat debat, tapi secara umum gitu. Secara umum dan sesuai dengan fakta kebenarannya. Selain tentang sekolah, yang kalian lihat di dunia ini apa? Apa, Bu? Selain tentang sekolah, tadi kan dijelaskan tentang rel kereta, rumah di dekat rel kereta, ya. Secara umum gambarannya itu ya dari debatin berargumen. Nah, tadi tentang sekolah maritim enggak? Apalagi nih yang bisa dijadiin argumen? Pasar sama mall. Jalan aja. Jalan setting pakai. Oh, gimana tuh? Kembangin tuh. Mas pakai baking powder. Malah pagi pakai
Nah, kesimpulan dari yang Rahmat bikin set sepatu itu indah banyak banget. Kesimpulannya apa? Ya. Tumbal bu. Jadi kesimpulan dari aku itu berarti masyarakatnya betah ya di situ. Terus kesehatannya juga kan bagus ya. Jadi karena Ngamuk sih rasa itu. apa namanya alam sih di situ bagus. Bersih gitu ya. Isal cuma. Tidak mau ada secepat berhasil. Terus yang ketiga ini terakhir paragraf argumentasi sebab akibat. Ada sebab ada akibat. Contoh nih, ini menjelaskan tentang pandemi corona. Gara-gara corona semuanya usaha itu jadi bangkrut ya. Nah di sini di buku penulis menjelaskan ini masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai hadirkan banyak persoalan baru. Sebelumnya pada awal peristiwa banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu banyak bisnis dan UMKM yang belum kita belum lagi angka kemiskinan yang kian tinggi. Tidak heran jika banyak orang yang ingin masa pandemi ini seperti apa. Oke, jadi karena COVID ini penyebabnya adalah COVID, akibatnya berdampak kepada segi ekonomi. Dari segi ekonomi ini apa? Banyak yang pecat dari keluar kerjaannya. Dipecat itu karena kan usahanya bangkrut ya sebelum kita. Ya pengangguran, akhirnya kemiskinan ada di mana-mana. Nah kesimpulannya apa? Makanya nggak heran semua orang pengen COVID berhenti. Dan sekarang alhamdulillah ya COVID sudah akibat sudah ada vaksin. Kamu udah vaksin berapa kali? 10 kali bu. Kali ya. Itu tidak. Saya sini 3 Saya 10. Mati bu. Saya Ya. Nah pokoknya sih jaga kesehatan. Biar bisa sekolah terus Jaga kerja. kebersihan bu. Yang bersihan sekolah kerja terus cari duit. Oke. Ini sebab akibat tentang COVID. Kalian mau berargumentasi tentang sebab akibat, tapi topiknya jangan COVID lagi. Kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan dari sebab akibat itu? Menjaga kebersihan bu. Nah, karena menjaga kebersihan dampaknya akan apa? Dapurnya tidak ada. Harus bikin fresh bu, lebih fresh. Belum. Oke. Nah, dari kalimat itu kalian bisa kembangkan ya jadi satu paragraf untuk berargumentasi buat berdebat di sini. Mengurangi polusi. ada debatnya kapan? Mengurangi bubur. Mau debat tak? Boleh. Ya ini mau debat ya sama ini berapa? Kamu depan guys, mau kertasnya nanti kita debat. Debat tuh, debat apa? Debatin apa? Bebas. Satu berbanjir ya banjir ya kamu nah. Allah bakal kalah. Debat bu. Saya pengen bacot, pengen bacot pun dia. Bisa. Saya apa ya? Dia tidak. Virus dia, saya cuma tadi. Selain kebersihan, apalagi yang bisa dijadikan sebab akibat? Oh, ini aja nih rokok. So dikembangkan. Nah, Merokok itu merokok saya menyehatkan. Dong, Kita sekarang harus stres. Itu nggak boleh bu. Sekarang ini loh, ini menyehatkan. Ini kata Saya kata kiai saya. ya dari topik merokok bisa dibikin paragraf argumentasi sebab akibatnya ya. Sebabnya adalah rokok, nanti akibatnya dijelaskan. Rokok itu dapat menyebabkan. Nah, terus tulis kesimpulannya apa? Udah. bulannya. Gosok katumbul guys. Nggak boleh merokok. Dilarang Kesimpulannya merokok. rokok, ya. Sebenarnya rokok itu mengandung zat kimia yang berbahaya. Karena ada nikotinnya bu. Lagi masih ada. Jangan ya, jangan rokok ya. Iya bu. Aman. Tidak bu. Aman. Saya tidak pernah merokok bu. Kalau bisa jangan merokok sampai tua, jangan. Alhamdulillah. Siap, Bu. Alhamdulillah dari baik. Oh nangis supaya Ya,
Jadi yang cowok di jalan bisa lah udah merokok duitnya ditabung. Iya, Bu, lebih baik kita Buat beli Pajero. Pajero ambil. Contoh merokok, contoh beli Pajero. Itu Pajero coy. saya jangan rokok. Tadi tuh sebab akibat ini ya tentang merokok itu Rokok itu sehat. karena merokok paru-paru membosak. Rating, aduh, ada rating space. Engkau dikit deh, itu dikit. Bu, katanya benar. orang merokok itu bisa sembuh karena susu berber. Apa kok kan biar paru-paru enggak Kurang. mungkin iya kan ya pernah denger sih kata ilmuwan itu. Ada dokter. Ilmuwan dari senior Adi. ini apa lagi Nih, tentang sebab akibat oh ya tadi itu mau bilang ini akibat sebab akibat berpacaran nanti dampaknya ke kasih dulu dia. pelajaran sekolah